Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Semoga dalam ibadah ini Bapak Ibu yang berada di masing-masing rumah tidak mengurangi ibadah niat kita untuk datang kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mendengarkan panggilan yang diambil dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Doa syukur dan pengakuan dosa oleh hambanya, Pendeta Willy. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini datang kepadamu, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali datang untuk boleh beribadah, menyembah kepada Engkau. Kami menyadari siapa diri kami Tuhan. Kami adalah orang berdosa yang tidak layak sesungguhnya untuk datang ke hadirat-Mu. Tetapi kami bersyukur bahwa di dalam Kristus ada penebusan, di dalam Kristus ada kasih karunia, itu yang melayakkan kami. Engkau yang memperkenankan kami Tuhan untuk boleh datang ke hadirat. Itu sebabnya Tuhan pagi ini kami boleh datang kepadamu. Kami memberanikan diri, bukan karena kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kemauan kami, tapi oleh karena kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang kami buat di hadapan-Mu. Sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Supaya pagi ini ketika kami datang beribadah, kami boleh bersekutu dengan Engkau, menikmati Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pagi ini. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat sekalian, sebetulnya kita tidak pantas untuk didatang di hadapan Tuhan. Tetapi justru Tuhanlah yang datang kepada kita. Sebenarnya kita malu, kita banyak dosa-dosa kita. Tapi begitu besar kuasa Tuhan hadir untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Maka dari itu, mari kita beri penghormatan kepadanya. Kita pujikan pujian penghormatanku.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bangga punya Tuhan yang tidak henti-hentinya mengasihi kita, memberi berkat kepada kita. Maka dari itu kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan, dan dilanjutkan dengan pujian biar bumi akan berlalu. Kita pujikan dua kali. Kita pujikan dengan hati bergembira. Kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Ku berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbing di setiap langkahku, Kau pegang teguh tanganku, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari masih sinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semuanya yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semuanya yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memasuki firman, mari kita pujikan pujian walau ku tak dapat melihat.
Mari kita mempersiapkan diri untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu, memohon pertolonganmu, anugerahmu, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh-Mu yang kudus boleh menerangi hati pikiran kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan firman itu boleh hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati untuk pemberitaan firman. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita akan sama-sama merenungkan satu bagian. Itu tema kita hari ini, berbahagia dalam pencobaan. Nah, saudara, pada waktu kita membaca tema ini, mungkin ini terdengar asing bagi kita, terdengar aneh gitu. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami kebahagiaan di tengah-tengah pencobaan? Ini seperti terlalu mengada-ada. Nah, saudara, ini mungkin respon kita, mungkin itu reaksi kita pada waktu kita membaca tema ini, saudara. Tetapi saudara, yang mengatakan ini bukan saya. Yang mengatakan ini adalah firman Tuhan. Nah, mari kita membuka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan dari Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sampai dengan keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Nah, sembunyikan jauh pembacaan kita. Nah, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam ayat yang kedua itu dikatakan kepada kita, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, mungkin kita berpikir bagaimana mungkin kita bisa berbahagia di tengah-tengah pencobaan. Ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ini sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Nah, saudara, betul memang ini adalah sesuatu yang rasanya tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi itu bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Alkitab tidak mungkin memberikan satu perintah kepada kita, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Untuk apa Alkitab memberikan satu perintah yang tidak bisa kita lakukan? Justru karena kita bisa melakukannya, maka Alkitab memberikan perintah ini. Dan harus kita lakukan. Kenapa? Oleh karena inilah rahasianya yang diberikan oleh Alkitab untuk kita bisa menghadapi berbagai macam pencobaan dalam hidup kita. Nah, saudara, permisi tanya, apakah dengan muka muram, apakah dengan putus asa, apakah dengan kita marah-marah, apakah kita dengan menggerutu, semua persoalan kita bisa selesai? Jawabannya pasti tidak, saudara. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup dengan keluh kesah, maka itu bukan menyelesaikan masalah. Dengan kita menghadapi pergumulan hidup kita dengan marah-marah, itu juga tidak menyelesaikan masalah, justru membuat masalah kita makin runyam. Saudara, bayangkan kalau kita menyelesaikan masalah dengan marah-marah, dengan banting pintu, dengan banting piring, saudara, itu jelas tidak menyelesaikan masalah, justru itu menyebabkan masalah yang baru dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita harus mengganti piring yang baru, mengganti pintu yang baru yang rusak karena kita banting. Nah, jadi tambah masalah, saudara. Itu sebabnya Alkitab mengatakan bukan begitu caranya ketika kita menghadapi sebuah pergumulan dalam hidup kita. Amsal 15 mengatakan begini di dalam ayat 13 dan 15. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Nah, saudara, Amsal ini mengingatkan kepada kita bahwa hati yang gembira lah, ketika kita mempunyai hati yang gembira menghadapi sebuah permasalahan yang rumit, maka itu akan menjadi sesuatu hari yang menyenangkan. Tapi kalau kita menghadapinya dengan muka muram, hari yang cerah pun akan menjadi gelap. Oleh karena apa? Karena hati kita tidak bersuka cita. Itu sebabnya, saudara, apa yang dikatakan oleh Yakobus di dalam pasal 1 ayat yang kedua ini merupakan sebuah rahasia yang dia ungkapkan pada kita. Bagaimana kita bisa menghadapi pergumulan hidup kita, yaitu dengan kita bergembira, dengan kita bersuka cita. Tapi saudara, ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam ayat yang kedua ini. Ketika Yakobus mengatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan, saudara, ini bukan berarti Yakobus sedang berbicara tentang kepura-puraan. Jadi sebenarnya kita tidak bahagia, kita sebenarnya tidak bersuka cita, tetapi kita dia suruh anggap aja, berpura-pura aja. Pura-puranya kita bahagia, pura-puranya kita bersuka cita. Nah, saudara,
Apa yang dikatakan Paulus ini bukan seperti itu. Bukan kita ini berpura-pura. Bukan kita ini sebenarnya tidak bahagia tapi seperti dianggap bahagia, saudara. Tidak demikian. Ketika Yakobus mengajarkan ini, sebenarnya dia punya alasan, punya dasar. Kita bersuka cita itu dengan satu dasar, dengan satu alasan. Nah, kita akan melihat itu. Kalau saudara perhatikan kata anggaplah. Nah, saudara, kata anggaplah ini mempunyai sebuah arti. Kata anggaplah ini itu dari kata hegeomai. Kata hegeomai, saudara, itu muncul di dalam Alkitab sekitar 27 kali di dalam Perjanjian Baru, dan kata ini tidak pernah dipakai untuk menggambarkan sebuah perasaan, apalagi manipulasi perasaan yang melibatkan sebuah penyangkalan realita. Jadi Alkitab tidak pernah pakai kata ini untuk menyangkali sebuah realita. Nah, seringkali saudara, kita berpikir ini menyangkali sebuah realita. Tidak demikian. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, saudara, kata hegeomai ini itu berkaitan dengan apa? Pemikiran yang matang tentang sesuatu, ya. Pemikiran yang matang tentang sesuatu. Dan kalau kita lihat, sebenarnya terjemahan yang tepat untuk kata ini yaitu pertimbangkan atau perhitungkan. Jadi Yakobus di sini mengajarkan bukan kepura-puraan, bukan seakan-akan kita tidak bahagia tapi anggap aja bahagia. Itu kepura-puraan, itu menyangkali sebuah realita. Tetapi di sini Yakobus tidak mengajarkan demikian. Dia mengajarkan kita untuk mempertimbangkan, untuk memperhitungkan pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, saudara, kata ini pernah dipakai oleh Paulus, ya. Paulus pernah memakainya di dalam Filipi, ya, pasal 3 ayat 7 sampai 8. Paulus mengatakan begini, "Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Nah, saudara, jelas di sini tentu Paulus tidak sedang berpura-pura menganggap bahwa semuanya itu rugi oleh karena Kristus, atau menganggap semuanya itu sampah oleh karena Kristus. Enggak, saudara. Kita tahu bagaimana kualitas hidup Paulus, bagaimana pengorbanan Paulus. Paulus rela kehilangan segala-galanya. Dia rela kehilangan ketenarannya, jabatannya, semua miliknya. Bahkan dia rela kehilangan nyawanya demi Kristus. Nah, saudara, pertanyaan saya, apakah ada orang yang rela kehilangan segala-galanya demi Kristus? Demi kepura-puraannya memuliakan Kristus, demi kepura-puraannya itu menganggap Kristus adalah segala-galanya? Jelas tidak, saudara. Justru yang banyak adalah apa? Yaitu orang yang berpura-pura memuliakan Kristus, orang yang berpura-pura mengikut Kristus, orang yang berpura-pura melayani Kristus demi keuntungan pribadinya. Tetapi bagi orang yang mau berkorban, kehilangan segala-galanya, dan bahkan menganggap semua hal yang dulunya dia bangga-banggakan sebagai sampah oleh karena Kristus, ini jelas bukan kepura-puraan. Nah, saudara, ketika Paulus mengatakan, bagiku adalah sebuah kerugian yang dulu itu, segala kebanggaannya, jabatannya, ketenarannya, harta miliknya, itu adalah sebuah sampah oleh karena Kristus. Ini jelas bukan sebuah kepura-puraan. Nah, saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Pada waktu saudara mengatakan bahwa segala sesuatu ada segala, Kristus adalah segala-galanya, apakah betul saudara itu betul-betul menganggap itu segala-galanya, Kristus itu segala-galanya? Apakah betul kita itu memuliakan Kristus dan kita itu mempunyai sebuah dasar ketika kita menganggap bahwa Kristus adalah segala-galanya? Saya tidak tahu dasarnya apa ketika saudara mengatakan Kristus adalah segala-galanya dalam hidupku. Aku ingin memuliakan Kristus. Dasarnya apa? Kalau kita tidak punya dasar, tidak punya alasan, dan kita tidak tahu alasannya kenapa, saudara, mungkin kita sedang berpura-pura memuliakan Kristus. Ingatlah, saudara, bahwa iman yang sejati itu bukanlah iman yang dirasa-rasa, ya. Rasa-rasanya kita percaya, rasa-rasanya kita bersuka cita, bukan seperti itu. Iman kalau didasarkan kepada perasaan, maka iman itu akan menjadi kacau, saudara. Kalau perasaanmu baik, maka kita akan rajin ke gereja, kita akan rajin ibadah, kita akan rajin melayani, kita akan rajin berdoa, kita akan rajin baca Alkitab. Tetapi pada waktu perasaan kita tidak enak, maka kita akan mengatakan tidak ada gereja-gerejaan, tidak ada ibadah-ibadah, tidak ada doa-doaan, tidak ada baca Alkitab, apalagi pelayanan. Kita akan tinggalkan semua karena apa? Perasaan kita sedang tidak enak. Itu sebabnya kalau kita mendasarkan iman kita pada perasaan, maka percayalah bahwa kita akan mengalami kekacauan di dalam kehidupan kita.
Saudara, iman itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh perasaan, apalagi situasi, kondisi di sekitar kita. Justru iman itu, iman sejati itu akan mempengaruhi perasaan kita. Iman yang sejati itu akan mempengaruhi lingkungan kita, kondisi hidup kita, situasi di sekitar kita. Itulah iman yang sejati. Dan iman yang sejati itu tidak dibangun berdasarkan perasaan. Iman yang sejati dibangun di atas kebenaran kitab suci. Paulus pernah berkata begini, jadi iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu harus dibangun di mana? Dia itu berdasarkan kebenaran firman. Dan berdasarkan kebenaran firman itulah kita mempertimbangkan segala sesuatu. Nah, saudara, kembali kepada Yakobus tadi. Di sinilah kita mengerti dengan jelas apa yang ingin disampaikan oleh Yakobus, apa yang ingin diajarkan oleh Yakobus. Yakobus ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak menyangkali realita. Dia mengatakan bahwa penderitaan, pencobaan yang kita alami harus kita akui sebagai sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi Yakobus mengingatkan kepada kita berdasarkan pertimbangan tertentu, kita harus menganggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan pertimbangan apa kita menganggap bahwa pencobaan yang kita alami itu sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, di sini kita perlu memahami makna daripada pencobaan itu sendiri. Apa itu pencobaan? Pencobaan berasal dari kata peirasmos. Kata ini punya dua arti. Yang pertama yaitu godaan, dan yang kedua yaitu ujian. Jadi punya dua arti, godaan dan ujian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kapan ini menjadi godaan, kapan ini menjadi ujian? Nah, saudara, ini tergantung dengan konteksnya. Itu bisa godaan, itu bisa ujian. Nah, pernah dua kata ini, dua makna ini menjadi satu di dalam satu peristiwa. Di dalam peristiwa apa? Yaitu peristiwa Ayub. Ayub satu sisi dia diuji imannya oleh Tuhan, tapi di sisi yang lain ada iblis yang nimbrung untuk menggoda dia, untuk menjatuhkan imannya. Nah, saudara, disinilah kata ini bergabung maknanya menjadi satu. Ada godaan, ada ujian, bergabung menjadi satu. Kalau godaan itu selalu berkaitan dengan apa? Yaitu hal yang mau menjatuhkan kita. Dan itulah yang dikerjakan oleh iblis, menggoda kita untuk menjatuhkan kita. Dan dia pakai pencobaan. Tapi Tuhan juga bisa memakai pencobaan sebagai sebuah ujian. Untuk apa? Untuk menguji iman kita. Nah, saudara, di dalam konteks Yakobus ini kata ini punya pengertian apa? Yaitu punya pengertian ujian. Dari mana kita tahu? Di dalam ayat yang ketiga dengan jelas dikata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Yakobus langsung menyebutnya itu sebagai sebuah ujian. Ujian terhadap apa? Terhadap iman. Nah, saudara, kata ujian ini selalu berkaitan dengan memurnikan, yaitu perak atau emas. Biasa kata ini juga selalu dipakai untuk pemurnian emas atau perak. Di mana emas itu ketika ingin dipisahkan dari kotorannya itu akan dilakukan pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga akan terpisah antara emas yang murni dengan kotorannya. Nah, saudara, ketika kata itu dipakaikan dengan iman, ketika iman kita diuji, sebenarnya Tuhan sedang ingin memurnikan kita, memisahkan semua kotoran-kotoran itu, dan sehingga kita ini menjadi pribadi yang seperti emas murni. Kita ini menjadi berharga di mata Tuhan. Nah, alat yang dipakai untuk memurnikan ini adalah peirasmos tadi, yaitu pencobaan. Inilah alasan mengapa Yakobus mengajarkan kepada kita. Dia mengatakan pertimbangkan pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Bukan berbahagia karena pencobaannya, tetapi berbahagia oleh karena apa? Karena tujuannya. Tujuan daripada pencobaan itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Itu seperti yang dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Dia mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jelas ketika Petrus mengatakan bahwa semua hal itu terjadi, pencobaan-pencobaan itu, dia mengatakan bergembiralah karena apa? Maksud semuanya itu, tujuan dari semuanya itu untuk membuktikan kemurnian daripada imanmu. Jadi kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Yakobus, mulai dari ujian.
Itu ujian itu akan menghasilkan iman yang murni. Dan iman yang murni itu, kata Yakobus, apa menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi tujuannya begitu indah. Dari ujian ke iman, iman menghasilkan sebuah ketekunan. Jadi kita melihat di sini bahwa ketekunan itu tidak muncul karena kita berdoa. Ketekunan tidak muncul karena kita mendengarkan khotbah tentang ketekunan atau membaca buku tentang ketekunan. Tapi ketekunan itu akan muncul ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan atau pencobaan. Nah, saudara, apa itu ketekunan? Nah, saudara, ketekunan itu berbeda dengan pasrah. Ya, pasrah itu menyiratkan tentang satu hal yang pasif, sesuatu hal yang terpaksa, itu pasrah. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudah, pasrah saja, terima saja. Saudara. Nah, ketekunan tidak demikian. Ketekunan itu apa? Ketekunan itu punya arti yaitu keadaan tinggal di bawah sesuatu. Itu seperti orang yang memikul beban di pundaknya. Nah, tentu ini bukan pasif. Orang yang sedang tekun ini adalah orang yang aktif, yaitu dia memikul semua beban hidupnya. Dan ini butuh suatu kekuatan yang begitu luar biasa. Nah, saudara, itu sebabnya saudara, kata ini, tekun ini bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Nah, saudara, di dalam kita menghadapi sebuah pergumulan hidup, pencobaan hidup, pilihannya ada dua. Satu, kita bisa memilih untuk lari dari pergumulan itu. Kita lari dari pencobaan itu. Atau yang kedua, kita menghadapinya dengan memikul semuanya. Itulah orang yang tekun. Orang yang tekun tidak akan lari dari pergumulan hidupnya, tidak akan lari dari pencobaan. Dia akan pikul itu, terus menerus pikul sampai dia menyelesaikan semuanya. Itulah iman yang sejati, itulah orang Kristen yang sejati. Yang Yakobus ajarkan kepada kita, tidak lari ketika menghadapi pencobaan, tidak lari ketika menghadapi sebuah masalah, tapi dengan tekun kita memikul semuanya itu. Tekun terus sampai kata apa? Kata Yakobus, yaitu sampai kita menghasilkan buah yang matang, sampai kita itu sempurna, sampai kita itu utuh, sampai kita itu tidak kekurangan sesuatu apapun. Berulang-ulang kali Yakobus mengatakan dengan satu hal sebenarnya, yaitu sempurna. Jadi saudara lihat begitu indah apa yang dikatakan oleh Yakobus di sini. Dari ujian menghasilkan iman, iman menghasilkan ketekunan, ketekunan itu akan menghasilkan kesempurnaan. Nah, saudara, bukankah ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita, yaitu kesempurnaan? Tuhan menuntut kesempurnaan. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan menginginkan kita menjadi sempurna. Tapi mungkin ada orang yang berkata, nobody perfect, Pak. Tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini. Betul, saudara, tidak ada orang yang sempurna. Siapa yang sempurna? Saya tidak sempurna, saudara tidak sempurna, tidak ada seorang pun yang sempurna. Jadi apa yang dituntut oleh Tuhan ini seakan-akan sesuatu hal yang berlebihan. Tidak, saudara. Ini bukan berarti kita tidak bisa mencapainya. Ini bukan berarti Tuhan ketika dia menuntut kesempurnaan lalu kita tidak bisa sempurna. Tidak. Bisa kita sempurna oleh karena siapa? Karena Kristus. Itu sebabnya kenapa kita butuh Kristus. Karena kita ini nobody perfect. Kita ini bukan orang yang sempurna. Dan kita butuh Kristus untuk menyempurnakan kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu ayat, yaitu Matius pasal 19 ayat 21. Ini percakapan Yesus dengan seorang anak muda yang dia ingin mendapatkan keselamatan. Lalu Yesus mengatakan kepadanya, jikalau engkau tidak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan beritakanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jikalau engkau hendak sempurna, kata Yesus, ikutlah aku. Nah, saudara, hanya dia, yaitu Kristus yang maha sempurna, yang dapat menyempurnakan kita. Itu soalnya kita butuh Kristus. Untuk apa kita yang tidak sempurna bisa disempurnakannya. Dan bagaimana Kristus menyempurnakan kita? Lewat karya penebusannya. Dia menjadikan kita ciptaan baru yang bisa dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus menebus hidup kita, dia bukan hanya berhenti pada penebusan itu lalu menyelamatkan kita. Tidak, dia akan terus memproses kita sampai kita ini sempurna seperti yang dia inginkan. Saudara, itu seperti yang dikatakan oleh Max Lucado di dalam bukunya Just Like Jesus. Dia mengatakan Tuhan mengasihi kita apa adanya, tapi ia menolak untuk membiarkan kita seadanya. Ia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Jadi saudara, pada waktu kita hidup di dalam dosa, kita di dalam ketidaksempurnaan itu, Tuhan terima kita apa adanya kondisi kita. Kita tidak usah poles, kita tidak usah berpura-pura baik, enggak. Tuhan terima kita apa adanya. Tetapi setelah kita ada di dalam Kristus, setelah kita itu diselamatkan, ingat,
Dia tidak akan membiarkan kita seadanya. Dia tidak akan membiarkan kita hidup di dalam dosa lagi. Dia akan memproses kita, mengubah kita, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus yang maha sempurna itu. Sesuatu yang mustahil tidak. Karena apa yang mengerjakan itu adalah Tuhan. Nah saudara, bagaimana Tuhan membentuk kita menjadi seperti yang Dia inginkan, yaitu lewat berbagai macam pencobaan. Itu salah satunya, yaitu berbagai macam pergumulan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Dan disitulah Dia memproses kita, membentuk kita. Seperti seorang seniman yang sedang memahat sebuah batu, bagian yang tidak penting Dia akan buang itu sampai membentuk sebuah karya yang begitu indah. Nah saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan satu lagu, ya. Saya ingin saudara melihat teksnya, yaitu tentang lagu Pelangi Kasih. Di dalam lagu ini, saudara, kalau saudara perhatikan kata-katanya begitu indah. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti yang terjadi dengan hidup kita. Seperti hari ini, kita menghadapi wabah COVID, kita juga menghadapi di depan mata kita resesi yang bakal terjadi. Gitu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita mungkin tidak mengerti maksud Tuhan apa di balik semua peristiwa-peristiwa ini terjadi. Tetapi lagu ini mengingatkan kepada kita satu hal, tanamkan di hati, bahwa Tuhan sedang merenda satu karya yang agung, satu karya yang mulia, dan nanti kita akan melihat hasilnya. Saudara, percayalah bahwa di tengah-tengah hal yang tidak kita mengerti, di tengah-tengah pergumulan hidup kita, Yakobus mengajarkan kita, anggaplah itu semua sebagai sebuah kebahagiaan. Dengan satu alasan, dengan satu pertimbangan, bahwa melalui semuanya itu, ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita, percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan sebuah karya yang begitu agung, begitu mulia. Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan, jangan hadapi dengan gerutuan, jangan hadapi dengan marah, dengan kekecewaan, dengan putus asa. Tapi pertimbangkanlah itu sebagai sebuah ujian yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita menjadi sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, Engkau mau menerima kami apa adanya. Ketika kami masih menjadi musuh-Mu, ketika kami masih berdosa, Engkau terima kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, pada waktu Engkau menerima kami, Engkau juga boleh memproses kami, menolong kami, bertumbuh menjadi makin hari makin serupa dengan gambaran anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh kami ingat pada waktu kami menghadapi berbagai macam pergumulan yang tidak pernah selesai dalam hidup kami. Biarlah kami boleh memandang bahwa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kami, membentuk kami menjadi satu pribadi yang sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada pergumulan-pergumulan yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup kami, biarlah kami boleh belajar untuk taat, bertekun di dalamnya, dan kami boleh menyelesaikannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama untuk mengadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi saudara yang sudah dibaptis dan menerima CD, saya mengundang saudara untuk boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Saudara, pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dan Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya. Lalu Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, yang mengucap syukur atasnya, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari saya mengajak saudara untuk bersama-sama berdiri, kita menyiapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan sebelum kita memakan dan meminumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, untuk karya penebusan Kristus dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersyukur,
kami boleh diundang duduk semeja dengan Engkau di dalam perjamuan kudus-Mu. Dan terima kasih Tuhan, melalui semua perjamuan ini, kami diingatkan tentang kasih-Mu yang besar, di mana kasih-Mu, di mana pengorbanan-Mu, menjadikan kami yang adalah musuh-Mu, sekarang menjadi umat-Mu yang Kau kasihi. Dan hari ini Tuhan kami mau menerima perjamuan kudus-Mu dengan satu ucapan syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita dengan ucapan syukur memakan roti yang ada di tangan kita. Mari sama-sama dengan ucapan syukur juga kita menerima anggur. Mari kita minum. Mari kita kembali berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, melihat kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Kami tidak perlu lagi untuk mengerjakan berkaitan dengan keselamatan kami. Itu sudah tuntas dikerjakan oleh Kristus. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk penebusan. Biarlah ketika kami melakukan perjamuan ini, kami boleh terus diingatkan tentang kasih-Mu. Dan kami boleh hidup di dalam kasih-Mu. Dan kami senantiasa memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama berdiri. Kita akan bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengucapkan syukur kita telah mendengar firman. Dan saatnya kita memberikan persembahan dan kita pujikan pelangi kasih-Nya. Engkau mengerti
semua yang Tuhanku. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau hadapi tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang bergerak suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, kita untuk pokok-pokok doa, mari kita doakan. Yang pertama, doa persembahan dan syukur untuk pemeliharaan dan perlindungan Tuhan memasuki bulan Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami hadir di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau telah memberi berkat ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Begitu banyak ya Tuhan. Itu terus-terusnya Tuhan, dan intinya Tuhan Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingat ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Akan kami sisihkan ya Tuhan, akan kami persembahkan ya Tuhan berkat kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan, kiranya Kau layakkan ya Tuhan, Kau sucikan ya Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, kami memasuki dalam bulan Juli ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau beri kesempatan ya Tuhan di dalam menginjak bulan Juli ini ya Tuhan. Kami betul-betul bersyukur, kami merasakan kehidupan kami beserta Engkau ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, bimbing terus ya Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami melangkah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami hanya bersandar kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur. Amin. Untuk pokok doa yang kedua, mari kita berdoa bagi bangsa kita memasuki era new normal di masa pandemi yang harus tetap menjalankan kehidupan dan Tuhan campur tangan dalam pertumbuhan ekonomi bangsa dan juga jemaat. Dibukanya kegiatan sosial termasuk tempat ibadah gereja, Tuhan melindungi dan masyarakat taat protokol kesehatan demi kesehatan bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami hadir kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, di masa new normal ini ya Tuhan. Kami memasuki Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Langkah demi langkah ya Tuhan. Biarlah Engkau tuntun ya Tuhan. Semoga ya Tuhan, di masa ini ya Tuhan, kami tidak khawatir ya Tuhan, di masa new normal ini ya Tuhan. Kami hanya berharap Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, di roda perekonomian ya Tuhan, di bidang kesehatan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pemerintah Tuhan
menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Juga masyarakat meresponnya juga dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semoga roda perekonomian ini ya Tuhan, biarlah Engkau pulihkan ya Tuhan. Semoga Tuhan ya Tuhan, tidak ada yang khawatir ya Tuhan dalam kehidupan kami semua ini ya Tuhan, terutama di perekonomian kami masing-masing ini ya Tuhan. Juga kesehatan kami masing-masing ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, Engkau melindungi ya Tuhan, Engkau berikan kesehatan kami semua ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan kepada pemerintah ya Tuhan, juga kepada masyarakat ya Tuhan. Semoga Tuhan, kami berdoa kepada masyarakat supaya mengerti Tuhan akan peraturan protokol kesehatan Tuhan. Semoga mau menjalankan Tuhan demi kesehatan kita masing-masing Tuhan. Bila kesadaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan doa. Amin. Jemaat, kami persilakan bangkit berdiri. Doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada-Nya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Blessing song. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau. Kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya. Damai sejahtera, amin. Jemaat, kita persilakan duduk kembali. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita bersyukur jika sepanjang ibadah kita Tuhan hadir dan Tuhan telah memberkati kita. Dan mari kita akan menyimak warta kita sejenak. Di dalam pengumuman yang pertama, jemaat terus didorong mengikuti persekutuan doa secara online pada hari Rabu jam 7 malam atau menyesuaikannya. Dan juga di dalam ibadah online
Minggu jam 9 pagi atau menyesuaikan di rumah kita masing-masing. Ajaklah seluruh keluarga untuk bersama-sama bersekutu dan beribadah. Yang kedua, terus mendorong jemaat untuk mengikuti program hebat Hasrat Jemaat Elion untuk membaca Alkitab 2 pasal tiap hari. Mari tekun berdoa. Mari kiranya ketika kita membaca firman Allah, di sana Tuhan memimpin hidup kita, menolong kita dalam tuntunan firman-Nya. Dan yang terakhir, mengingatkan kepada semua jemaat di dalam aktivitas kita di luar ataupun di dalam rumah. Mari ikuti protokol kesehatan supaya kita mencegah penyebaran COVID-19 dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga kebersihan, dan menjaga jarak. Tuhan memberkati.